Kalau mufasir itu ya dari Syiah itu seperti Al-Qomi, Ayyashi, Faid Kasyami, Al-Kulaini, Huwaizi, Bahroni, Alamah Toba-Tobai itu sekelas ulama pentafsir. Beda sama imam. Para imam itu padanan Al-Quran, artinya mereka sama Al-Quran yang berjalan. Mereka bukan mufasir, mereka tidak perlu mentafsir, karena apapun yang keluar dari lisan mereka adalah hikmah Al-Quran. Ya, kalau mufasir kan bisa salah bisa benar ya. Ya, logikanya di situ. Padanan Al-Quran adalah itroh alul bait, seperti hadis sakolain. Kitabullah wa itroh alul bait. Jadi padanan Al-Quran adalah alul bait. Siapa yang menjelaskannya? Sewaktu ada Nabi, rujukannya Nabi. Nah, ketika Nabi wafat, mereka para imam sebagai rujukan umat. Karena dari lisan mereka keluarlah hikmah, karena mereka mempunyai otoritas ilahiyah. Ya, bukan mentafsir, Pak. Jangan salah Anda. Kalau wilayah tafsir itu ya sekelas ulama. Di Syiah itu Al-Qomi, Alamah Toba-Tobai, Bahroni, Al-Kulaini. Nah, itu ulama pentafsir dari para nabi dan para imam. Ya, keluar dari lisan mereka itu bukan tafsir tapi hikmah, makna Al-Quran. Makanya Al-Quran dijamin oleh Allah kitab tanpa keraguan-raguan. Artinya tanpa keraguan apa? Karena ada yang menjelaskan secara hakiki, secara makna. Kalau sekelas mufasir nanti ujung-ujungnya wallahu alam nanti. Artinya apa? Kalau kitab tanpa keraguan malah ditafsir wallahu alam, berarti ragu-ragu. Kan gak connect ya. Al-Quran ini pemimpin umat di dunia ini, para imam ya, yang menjelaskan karena mempunyai hak otoritas seperti itu. Waduh Pak dosen, jangan bilang kemana-mana, itu terlalu berat itu. Itu kasihan Bang Roni dan Bang Tayyip itu, Bang Toyib. Bang Toyib itu gak pulang-pulang, 7 lebaran gak pulang-pulang. Karena ngarang kitab tafsir. Kitab tafsirnya itu berlaku untuk semua orang. Kitab tafsir mimpi. Apalagi tembus 4 angka itu. Wah, kaya raya. Bang Toyib itu gak pulang-pulang ngarang kitab tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Saya punya itu kitab tafsir mimpi itu. Apa saya foto dah? Nanti tak beri 4 angka ya. Jenengan Bang dosen biar ambil S3 nanti. Apa disertasi doktoral itu kan. Tentang ulama ahli tafsir, tentang kitab tafsir mimpi. 4 angka kaya raya begitu. Ya, silahkan Pak. Mau ketawa juga. Cuma saya satu aja pertanyaan. Pemimpin setelah Nabi Muhammad perlu diumumkan atau tidak? Masalahnya di situ. Wajib diumumkan atau tidak diumumkan, atau Nabi tidak mengumumkannya, atau Nabi lupa, atau Nabi sudah mengumumkan. Nah ini, kenapa umat berbelok atau umat terbagi terpecah belah menjadi golongan-golongan ini? Kenapa? Apa Nabi tidak mengumumkan? Apa Nabi sudah mengumumkan? Apa Nabi lupa? Atau bagaimana? Ini ada pertanyaan yang sudah langsung menjurus saja, jangan yang diranting-ranting lah. Ya, sini aja dulu. Kalau di sini udah benar, kesananya akan pasti benar. Nah, Anda itu terlalu banyak referensi yang Anda juga tidak memahaminya. Ya, jangan sok-sokan dengan referensi Anda mengarang. Enggak, dengan saya sekarang coba jelaskan bagaimana konsep agama ini dari masa ke masa. Apakah nabi-nabi sebelumnya tidak mengumumkan tentang pemimpin sebelumnya? Coba Anda jelaskan. Termasuk Nabi Muhammad, tentang penggantinya diumumkan atau tidak? Kalau diumumkan, kenapa? Kalau tidak diumumkan, kenapa?
Aduh, Pak dosen muda itu terlalu berat itu. Itu kasihan itu Bang Roni dan Bang Toyib itu. Cari kitab tafsirnya itu. Bang Roni itu kitab tafsirnya. Kalau Bang Toyib saya punya, Pak dosen. Pak dosen Nono, ilmuwan muda tasyayyu. Kalau Bang Toyib saya punya kitab tafsirnya itu viral itu. Disukai semua orang itu. Terutama pengangguran penghayal itu. Nama kitabnya viral banget itu. Kitab Tafsir Mimpi. Kalau tembus 4 angka bisa kaya raya mendadak. Itu apa judul kitab tafsirnya yang lengkap itu. Semuanya pada koplak ini ya. Khalifah Allah itu ya khalifah Rasul. Semua yang dari Rasul berarti dari Allah. Apapun yang Rasul ucapkan berarti perintah Allah. Ya, nggak mungkin Rasul milih sendiri kalau bukan atas perintah Allah, bukan karena berdasarkan hawa nafsunya. Gimana sih? Jadi umat ini telah berbelok, telah berbalik ke belakang. Ya, jadi Sunni itu adalah kelompok para pengingkar wasiat Nabi. Sudah itu saja. Jangan dibagi-bagi lagi. Sudah mengingkari, artinya kalau mengingkari mendahului Allah dan Rasulnya, sudah itu. Silakan bikin pemahaman sendiri, berbelit sendiri di situ tah, berselisih di situ. Kita mah yang Syiah udah tenang, udah punya barometer kebenaran karena sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Mungkin Bapak saja yang tidak paham atau ilmu Bapak aja yang masih rendah, ya. Rendah gimana? Oh, kemarin Bang Roni dan Bang Toyib sampean belum bisa menunjukkan kitab tafsirnya kok. Saya baca ya. Saya baca kitab dari ulama besar Syiah juga, yaitu Al Hasan bin Musa An-Naubakhti dalam Firaqus Syiah halaman 96 itu menyatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak punya keturunan, sehingga yang diklaim sebagai Imam Mahdi yang gaib itu adalah ya bukan keturunan Imam Hasan Al-Askari kok. Ini yang mengatakan ini ulama besar Syiah juga, yaitu Al Hasan bin Musa An-Naubakhti. Saya baca teksnya. Lam yura lahu khalafun wa lam yu'raf lahu waladun zahirun faqtasama ma dhahara min mirathihi akhuhu Ja'far wa ummuhu. Ya, ini beliau Imam Hasan Al-Askari tidak meninggalkan pengganti, tidak meninggalkan putra, tidak diketahui punya putra, punya anak, sehingga harta warisnya, harta peninggalannya diwariskan kepada Imam Ja'far. Ya saya tidak sebut julukannya lah. Imam Ja'far yang bertobat gitu aja. Saudara dari Imam Hasan Al-Askari, juga diwariskan kepada ibundanya Imam Hasan Al-Askari. Jawab dengan voice note Bang dosen Nunu, nanti saya YouTube-kan kok. Tenang aja. Itu Abuya juga YouTube voice note Abuya tukang gosok itu. Jadi semua khalifah itu khalifatullah, Pak. Nah, khalifah ini artinya pemimpin yang memimpin di muka bumi. Nah, coba saya tanya, khalifatullah itu siapa saja, Pak? Yang menurut Bapak paham nih ya, kata Bapak ini paham sekali. Siapa khalifatullah itu? Yang menurut Bapak. Saya tanya lagi, itu caranya bagaimana? Diumumkan atau tidak? Ya,
sama Rasulnya, melalui lisan Rasulnya. Sedangkan dari masa ke masa saja, nabi-nabi sebelumnya, nabi yang akan datang itu akan diumumkan oleh nabi sebelumnya. Seperti Nabi Isa, ya, tercatat di dalam perjanjian, ya, Bani Israel di dalam Taurat, dan diumumkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula di dalam kitab Injil. Nah, di situ membenarkan akan posisi Nabi Musa alaihissalam. Jadi lewat lisan nabi-nabinya lah. Tidak bisa. Nah, sekarang Khalifah Allah itu gimana, Pak? Sedangkan wahyu itu juga tidak Allah langsung, pasti melalui Jibril. Ini keblinger ini semua, ini pembelaan ini. Yang jelas kalian itu pengingkar wasiat Nabi. Yang jelas Allah sudah memilih manusia sebagai khalifah, dan Nabi itulah yang mengumumkan. Selain itu tidak ada klaim disebut khalifah Rasulullah. Apa khalifah Rasulullah itu siapa? Nggak ada Nabi memilih mereka. Nggak ada Nabi memilih mereka. Hadis-hadis bisa dibuat, bisa dibikin, bisa dipasukan. Tahu nggak, hadis-hadis banyak yang punah. Seberapa banyak yang punah itu lebih banyak lagi yang sekarang ada. Dan yang ada ini kebanyakan palsu. Ya, Nabi itu berbicara artinya semuanya wahyu Allah. Nggak mungkin Nabi milih sendiri sesuai dengan kehendaknya tanpa perintah dari Allah. Justru panjenengan akalnya di mana, logikanya dipakai dong. Pak dosen model apa ini? Jadi Quran surat An-Nur ayat 55 itu berbicara masalah khalifatullah, yaitu kepada semua makhluk Allah yang beriman dan beramal soleh, yang figurnya saling ganti-mengganti, ya. Sedangkan konsep hadis-hadis sahih itu berkaitan dengan khilafatan ala minhajin nubuwah, atau secara ringkas kita bicara tentang khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh, yang artinya maksud dan model dari khalifatullah tidak sama dengan maksud dan model khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama fokus pada figur, bukan yang dari Rasulullah, dari Allah. Bukan begitu. Dosen macam apa panjenengan ini, Bang Nuno? Kacau, gak bisa bernarasi secara sistemik dan akademik. Kacau. Pak dosen dungu. Jadi khalifatullah itu bersifat umum kepada hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yang figurnya saling mengganti dan mengganti, yang jelas menebar kegunaan yang manfaat dan maslahat. Itu pengertian secara korelatif dari Quran surat An-Nur ayat 55. Sedangkan khalifah atau pengganti kepemimpinan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan kepada kesepakatan umat. Wasyawirhum saya lupa ayatnya itu. Wa amruhum syura bainahum. Ya, kan? Bahkan kepemimpinan setelah Rasulullah itu ditegaskan oleh Imam Ali. Ya. Imam Ali sendiri yang menegaskan bahwa Imam Ali tidak meninggalkan pengganti atau putra mahkota, seperti Rasulullah tidak meninggalkan pengganti atau putra mahkota. Silakan dibaca dalam kitab Murujuz Zahab juz 2 halaman 425-426 dari karangan ulama besar Syiah sendiri, yaitu Al-Mas'udi, ya.
ulama Syiah terkemuka, kapabel dalam bidang tarikh dan geografi. Ya, saya baca hadisnya, nasnya, teksnya ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Badakhala alaihi nasu yas'alunahu faqalu ya amirul mu'minin ara'aita in faqadnaka wala tafquduka an bayi'ul hasan qala la amarukum wala anhakum. Oh, itu panjang nih kan. Bahkan terakhir itu ini ada faqala lahu rajulun minal qaum ala ta'ahada ya amirul mu'minin qala la walakinni atrakuhum kama tarakahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari kitab Syiah sendiri ini bahwa Imam Ali tidak memberikan pengganti sebagaimana Rasulullah tidak memberikan pengganti. Ini pernyataan Imam Ali sendiri. Ayo bantah Pak dosen, tunggu dengan dalil voice note, nanti terkenal sampean di YouTube itu. Seperti Abuya itu terkenal nanti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ya. Jadi jaminan Allah dan garansi Allah itu menjadi penawar dahaga yang Allah sediakan bagi umat manusia yang cenderung berselisih pendapat, suka bertengkar dan menumpahkan darah, ya. Setelah fitrah mereka yang menghendaki harmoni dalam kehidupan, seluruh dinamika hidup dan kehidupan di dunia, dan menuju penyelesaian yang logis baik yang seindah mungkin mesti disediakan air penawarnya. Jadi ini garansi Allah ini, manusia itu adalah umat yang satu. Jadi manusia itu adalah umat satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka adalah kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Oleh karena dengki di antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk pada orang-orang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi alasan Bapak Romli ini mengada-ngada dengan mengatakan Rasul menyerahkan kepada umat, padahal Bapak Romli itu mempunyai hati yang dengki juga, tidak patuh pada perintah Allah dan Rasulnya, malah mendahului Allah dan Rasulnya seperti para pendahulu Bapak, ya, pendahulu Bapak yang Bapak anut, yang Bapak percaya, ya, mempunyai hati dengki. Kenapa mereka tidak mengikuti wasiat? Karena mereka ingin berkuasa sendiri, ingin kabita gitu, dengan jabatan, dengan glamornya dunia, ya. Jadi khalifah Rasyidin itu adalah kesalahan dari umat itu sendiri, bukan kesalahan dari Allah dan Rasulnya. Mereka memilih pemimpin berdasarkan, ya, sosok-sosok terkenal, sosok-sosok yang dituakan, sosok-sosok fenomenal. Jadi bukan sosok kebenaran. Nah, sosok kebenaran ini hanyalah Allah lah yang menunjuknya dan diumumkan oleh Rasulnya. Ini baru konsep agama Islam dan konsep-konsep agama sebelumnya. Nggak ada dari dulu konsep-konsep agama dulu diserahkan pada umat. Ya, mikir, katanya kamu ini pintar, katanya kamu sering baca buku, ya. Mikir di mana akal kamu. Jangan selalu membawa kebenaran, ya. Selama ini para sahabat itu diagung-agungkan melebihi para nabinya. Kan itu kebenaran kalian saja, pembelaan atas sahabat. Udah ketahuan, Pak, para pengingkar itu akan selalu mencari jalan pembenaran. Gak ada tuh yang namanya diserahkan pada umat, ya. Emang agama suka-suka ini. Ini panjenengan ini dosen asli apa dosen gadungan ini?
kok narasinya, apa yang ditanya, apa yang dibahas selalu gak connect, gak kontak. Saudaranya Om Erik Mubarik ya. Jadi kita fokus pada pembicaraan masalah pengganti pada wafatnya baginda Nabi. Jangan kemana-mana, itu ayat yang panjenengan baca itu betul tetapi tidak berhubungan. Bahwa setelah baginda Nabi itu tidak ada surat wasiat. Secara dalil dibuktikan oleh Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum. Segala urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi termasuk pengangkatan khalifah setelah baginda Nabi wafat. Bahkan Imam Ali sendiri, saya membacanya dari kitab-kitab Syiah. Kalau sampean membaca ayat, gak campur baur, itu gak fokus itu. Ya, dari kitab Syarah Nahjul Balaghah juz 3 halaman 7, Imam Ali berkala begini, Bismillahirrahmanirrahim, innama syura lil muhajirin wal ansari fa idza jama'u ala rajulin sammuhu imaman dzalika Allahi ridha, dzalika Allahi ridhan. Begitu kan? Sesungguhnya syura atau permusyawaratan itu bagi sahabat muhajirin dan bagi sahabat ansor, jika mereka sahabat muhajirin dan sahabat ansor itu bersepakat terhadap salah seorang yang mereka sebut sebagai imam, yaitu imam atau khalifah Abu Bakar Siddiq, maka hal itulah yang diridhai oleh Allah. Begitu. Ini saya baca dari dalil Syiah sendiri loh. Bahkan ya, di dalam kitab yang sama, Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid ya, juz 1 halaman 132 itu Imam Ali lebih tegas lagi menyatakan tentang terpilihnya dan membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq as-Siddiq ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa inna lanara Aba Bakrin ahaqqan nasi biha. Kami Imam Ali dan keluarganya melihat bahwa, memandang bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah memang orang yang paling berhak, paling pantas menjadi khalifah. Ya kan? Bahkan ketika Imam Ali didukung oleh orang-orang model panjenengan ini, kalau ada di masa lalu kan, mendukung tanpa ilmu dengan nafsu saja, Imam Ali menjawab. Ini dalam kitab aslinya. Kalau tadi dalam kitab syarahnya, ini dalam Nahjul Balaghah halaman 181-182. Bismillahirrahmanirrahim, da'uni waltamisu ghairi fa an akuna lakum waziran khairul lakum min an akuna alaikum amiran. Bubar gitu kalau dengan bahasa enak. Tinggalkan aku. Imam Ali yang berkalam, saya dengan bahasa yang sederhana lah. Bubar. Tinggalkan aku dan carilah orang lain selain aku, kan begitu. Bagiku menjadi wazir atau menteri atau penasehat, katakanlah begitu, lebih baik daripada menjadi amir atau khalifah atau imam bagi panjenengan semua. Ini Imam Ali ini. Bahkan ya, di halaman 322 Imam Ali itu ketika didesak setelah syahidnya Imam Utsman bin Affan Dzunurain itu, Imam Ali lagi-lagi ketika terpaksa didesak dan dipilih oleh syura itu, oleh majelis syura itu kan, sahabat-sahabat itu ya, Imam Ali lalu menyatakan demikian, Bismillahirrahmanirrahim, berqasam ini, bersumpah ini, wallahi ma kanat li fil khilafati ragbatun wala fil wilayati irbatun walakinnakum da'autumuni ilaiha wa hamaltumuni 'alaiha. Demi Allah, aku Imam Ali sama sekali tidak menghendaki jabatan khalifah ini, gitu kan, jabatan kepemimpinan ini, gitu kan. Dan aku Imam Ali tidak ada hasrat hati, kehendak hati untuk menduduki wilayah atau kepemimpinan ini. Hanya saja panjenengan semua mengajakku, memaksaku dan membawaku kepadanya, kepada kekhalifahan ini. Ini saya terjemahkan dengan bahasa enak.
dibantah dosen yang saya kira bukan dosen atau tidak lulus sertifikasi dosen. Fokus pengganti Rasulullah SAW, apakah ada nasnya atau tidak, gitu aja bos dosen. Dungu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ya. Jadi jaminan Allah dan garansi Allah itu menjadi penawar dahaga yang Allah sediakan bagi umat manusia yang cenderung berselisih pendapat, suka bertengkar dan menumpahkan darah, ya. Serta fitrah mereka yang menghendaki harmoni dalam kehidupan, seluruh dinamika hidup dan kehidupan di dunia, dan menuntut penyelesaian yang logis baik yang seindah mungkin mesti disediakan air penawarnya. Jadi ini garansi Allah ini, manusia itu adalah umat yang satu. Jadi manusia itu adalah umat satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka adalah kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Oleh karena dengki di antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk pada orang-orang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi alasan Bapak Romli ini mengada-ngada dengan mengatakan Rasul menyerahkan kepada umat, padahal Bapak Romli itu mempunyai hati yang dengki juga, tidak patuh pada perintah Allah dan Rasulnya, malah mendahului Allah dan Rasulnya seperti para pendahulu Bapak, ya, pendahulu Bapak yang Bapak anut, yang Bapak percaya, ya, mempunyai hati dengki. Kenapa mereka tidak mengikuti wasiat? Karena mereka ingin berkuasa sendiri, ingin kabita gitu, dengan jabatan, dengan glamornya dunia, ya. Jadi Khalifah Rasyidin itu adalah kesalahan dari umat itu sendiri, bukan kesalahan dari Allah dan Rasulnya. Mereka memilih pemimpin berdasarkan, ya, sosok-sosok terkenal, sosok-sosok yang dituakan, sosok-sosok fenomenal. Jadi bukan sosok kebenaran. Nah, sosok kebenaran ini hanyalah Allah lah yang menunjuknya dan diumumkan oleh Rasulnya. Ini baru konsep agama Islam dan konsep-konsep agama sebelumnya. Nggak ada dari dulu konsep-konsep agama dulu diserahkan pada umat, ya. Mikir, katanya kamu ini pintar, katanya kamu sering baca buku, ya. Mikir di mana akal kamu, jangan selalu membawa kebenaran, ya. Selama ini para sahabat itu diagung-agungkan melebihi para nabinya. Kan itu kebenaran kalian saja, pembelaan atas sahabat. Udah ketahuan, Pak, para pengingkar itu akan selalu mencari jalan pembenaran. Gak ada tuh yang namanya diserahkan pada umat, ya. Emang agama suka-suka ini. Wahai yang terhormat dosen Dungu, ya, terhadap hadis Ghadir Khum itu, yang pertama saya kritik secara teks dulu. Jadi sampean harus bisa membedakan frase wilayah dan walayah. Beb, jangan rame, Beb. Saya lagi ngajarin dosen Dungu ini, Beb. Jangan begitulah, Beb. Beb diblokir apa, Beb? Kesana, Beb. Jadi Abah Nuno dosen Dungu, kata wilayah dan walayah itu panjenengan pasti tidak bisa. Makanya mengartikan hadis Ghadir Khum itu dengan seenaknya saja. Jadi walayah itu, ya, berarti kekasih atau penolong atau pertolongan, ya.
Isim walayah itu adalah wali. Waw lam ya, waw awali tanpa alif, waw lam ya dan maula, mim waw lam ya. Jadi sedangkan wilayah itu berarti kepemimpinan, ya. Jadi pemimpin itu isimnya dari wali dengan menggunakan alif, waw, alif, lam, ya dan mutawalli, mim, ta, waw, lam, ya. Itu artinya pemimpin, ya. Sedangkan isim dari walayah adalah wali tanpa ya dan maula. Kata-kata maula seperti di hadis Ghadir Khum itu artinya bukan pemimpin tetapi penolong, ya kan, atau pertolongan atau kekasih, gitu loh. Makanya di akhir hadis Ghadir Khum itu lawan kata dari penolong, ya, bukan pemimpin, adalah musuh, ya kan. Itu ini critical text. Jadi hadis Ghadir Khum itu pasti dan benar. Jadi maksudnya Imam Ali sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin ketika baginda Nabi wafat. Gitu maksudnya. Asbabul wurudnya bahwa memang betul sebagai penolong, pemimpin yang berkonotasi penolong. Karena begitu rombongan dari Yaman itu kan ketika hampir mendekati Madinah sudah akan berjumpa dengan baginda Nabi, maka Imam Ali menyerahkan ketua penolong itu, katakanlah pemimpin rombongan, ya, bukan pemimpin wafatnya baginda Nabi, kepada seorang sahabat. Perkiraan seorang sahabat penolong ketua atau pemimpin rombongan itu adalah kalau menghadap baginda Nabi harus memakai baju yang bagus, maka baju-baju itu dibagikan. Nah, begitu Imam Ali kembali dari menghadap lebih dahulu kepada baginda Nabi, maka Imam Ali tidak setuju terhadap pemberian harta rampasan itu tanpa menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Ali itu seorang pemberani, Haidar al-Qarrar, ya. Jadi Imam Ali itu tidak pernah mempunyai rasa takut selama dalam menegakkan kalimatullah dan perintah Rasulullah. Jadi secara naif kalau panjenengan menuduh bahwa Imam Ali ditunjuk sebagai pemimpin setelah baginda Nabi wafat, tetapi ketika baginda Nabi wafat Imam Ali kok malah takut, tidak menunjukkan hadis Ghadir Khum itu kan panjenengan menuduh Imam Ali sebagai penakut. Itu kan su'ul adab sampean, dosen dungu kepada Imam Ali. Imam Ali itu pemberani sejati. Mengapa panjenengan tuduh kalau memang betul-betul Imam Ali mendapat mandat melalui hadis Ghadir Khum sebagai pengganti Rasulullah SAW, mengapa Imam Ali tidak berani? Berarti panjenengan itu menuduh Imam Ali menjadi penakut. Itu su'ul adab. Karena Imam Ali sadar bahwa penunjukan Imam Ali sebagai ketua pemimpin rombongan itu adalah sebagai itu saja, bukan sebagai ketua pemimpin khalifah setelah penggantinya baginda Nabi. Itu jangan selalu diputar-putar, gitu loh. Bahkan kalau begitu nyatanya berarti Imam Ali yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak mempunyai pengganti, aku tidak mempunyai pengganti sebagaimana Rasulullah tidak mempunyai pengganti. Bahwa Imam Ali berkata Abu Bakarlah orang yang pantas. Bahwa Imam Ali berkata saya tidak berkehendak untuk jabatan khalifah ini seperti yang saya bacakan itu. Berarti kalau begitu Imam Ali kan panjenengan tuduh mencela-mencela, ya. Di satu saat panjenengan tuduh sebagai penakut, di saat yang lain dituduh mencela-mencela. Itu kan panjenengan yang sudah adab kepada Imam Ali, ya. Orang-orang Syiah itu sudah adab kepada Imam Ali, memahami hadis Ghadir Khum dengan menuduh Imam Ali sebagai
penakut dan pengecut kan. Itu soal adab loh, dosen dungu. Pengganti Nabi, ya Bapak mau fokus ya. Pengganti Nabi itu sebelum wafatnya Nabi, pada peristiwa Godirkum atau Haji Wada Nabi terakhir itu kan sudah diumumkan, Pak. Sudah diumumkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri di hadapan 1.200 sahabatnya. Termasuk di situ ada Abu Bakar dan Umar, Pak. Ya. Jadi Nabi sudah mengumumkan kepemimpinan Nabi akan segera berakhir, dan Nabi menunjuk dan mengangkat Imam Ali sebagai maula. Maula di sana kan pemimpin. Ya. Jadi man kuntu maula fa aliyun maula itu menjadi bukti bahwa penunjukan Ali di Godirkum itu untuk meneruskan risalah Nabi. Nah, ini sahabat-sahabat yang hadir ini yang saya tanyakan, kenapa mereka mengingkari atau mendadak amnesia ketika Rasul wafat, tiba-tiba mereka rapat di Sakifah. Padahal Imam Ali lah yang berhak menjadi khalifah. Artinya kalau Imam Ali yang berhak menjadi khalifah atas penunjukan dan diumumkan oleh lisan Muhammad atas perintah Allah, artinya mereka itu siapa? Mereka itu adalah pencuri, Pak. Ya, mencuri. Ingin mencuri, bahkan sudah mencuri bahwa apapun yang mereka laksanakan, tadi Bapak ngomong rapat, apa konsolidasi atau syuro atau apa, hasilnya memilih Abu Bakar. Khalifah di sini khalifah apa? Imam Ali sendiri berkata, khalifah hasil Bani Sakifah, khalifah hasil di Sakifah itu adalah seperti ingus unta, tidak lebih dari ingus unta. Artinya apa? Coba diartikan ingus unta seperti apa, Pak? Ya, mohon izin, mohon maaf, abang dosen yang ternyata sangat dungu. Jadi kalau menjawab sesuatu, yang pertama harus fokus. Apa ditanya mengenai proses pengangkatan Imam Ali hadis Godirkum, itu aja difokuskan, jangan dikatkan kemana-mana itu. Yang kedua harus berdasarkan referensi. Ya, kalau tidak ada referensi yang ngarang liar itu, masa dosen tidak berdasarkan referensi? Berarti dosen abal-abal itu, dosen dungu. Ya, amit-amit jabang bayi loh. Saya bukan menghina, tetapi ini faktual ya. Begini, tentang hadis Godirkum itu, seperti yang saya katakan, berdasarkan kritik teks bahwa kata wilayah itu isim, kata dasarnya adalah waw alif lam ya atau dan mutawalli, artinya kepemimpinan. Sedangkan kata walayah adalah isim atau kata dasarnya waw lam ya dan wali tanpa alif, atau maula mim waw lam ya, artinya adalah penolong, ya kan? Seperti termaktub dalam pengertian Quran surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukum, itu kata dasarnya kan maula, ya, walayah bukan wilayah, itu kan. Jadi dari teks hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, itu artinya penolong. Buktinya lawan katanya adalah musuh, ya kan? Bahkan ketika ini dalam kitab Mukhtasar At-Tuhfah Al-Ithna Asyariyah halaman 213, waduh panjang ini, gini aja artinya saja dalam bahasa Indonesia ya. Suatu ketika Imam Hasan Al-Musanna, putra Imam Hasan As-Sibti, ditanya mengenai hadis Godirkum ini, apakah ini untuk kekhalifahan Imam Ali setelah baginda Nabi wafat, maka beliau Imam Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib ini
dengan tegas menjawab, ya bukan, sebab andai kata baginda Nabi SAW menghendaki menunjuk Imam Ali sebagai khalifah dengan hadis Ghadirhum itu, tentu baginda Rasulullah SAW akan bersabda demikian tegas, ya, wahai sekalian manusia, ini adalah penguasa urusanku dan pemimpin bagi panjenengan semua setelahku, maka tunduk dan patuhilah terhadap segala perintahnya. Di sini kepada Imam Ali mestinya harus begitu. Karena apa? Karena di dalam ajaran Islam itu perintah-perintah yang penting itu ditegaskan secara pasti, ya, secara soreh, ya, secara tegas dan pasti. Misalnya tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa itu teksnya tegas, soreh, pasti, tidak multitafsir begitu loh. Begitu juga tentang hadis Ghadirhum atau pengganti setelah baginda Nabi wafat ini. Kalau memang itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, ya itu harus tegas dulu, soreh, tidak multitafsir begitu kan. Jadi menurut kitab yang sama, ya, di halaman berikutnya ditegaskan bahwa ternyata maksud dari hadis Ghadirhum ini itu adalah bahwa mencintai Imam Ali adalah suatu keharusan, kewajiban, sebagaimana mencintai baginda Nabi SAW. Sedangkan memusuhi Imam Ali adalah sesuatu yang haram, seperti halnya memusuhi baginda Nabi SAW adalah sesuatu yang haram pula. Dibuktikan dalam teks hadis itu ada maula dan ada adah, ya. Jadi maulahu itu berlawanan dengan adahu, ya kan? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Jadi artinya penolong itu berlawanan dengan apa? Musuh, gitu kan? Ini penjelasan Imam Hasan Al-Musanna bin Imam Hasan As-Sidqi As-Sayyid bin Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan memaksakan bahwa Imam Ali itu tidak menunjukkan wasiat Rasulullah karena Imam Ali itu temannya, sahabatnya sedikit, itu karangan, itu tidak ada fakta sejarah. Bahwa di zaman baginda Rasulullah itu tidak ada yang memihak Imam Ali, tidak ada yang memihak Imam Abu Bakar, tidak ada yang, semuanya bersatu padu kok itu. Jadi bahwa dengan demikian kalau memang narasinya panjenengan itu ditujukan kepada kepahlawanan, keberanian Imam Ali, berarti panjenengan ya amit jabang bayi melecehkan keberanian Imam Ali. Imam Ali itu jangankan bersama beberapa sahabatnya, sendirian saja kalau sudah dipasrai amanah, ia pasti ditegakkan. Buktinya ketika melawan raksasa dalam perang apa itu, perang Khandaq apa Al-Wud, itu kan manusia raksasa, tidak ada yang bisa menghadapi. Imam Ali ketika diamanahkan oleh baginda Nabi dilawan kok, menang nyatanya. Jadi kalau memang hadis Ghadirhum itu diamanahkan oleh Imam Ali, oleh baginda Nabi kepada Imam Ali, pasti Imam Ali itu jangankan cuma dengan dua orang, sendirian pasti ditegakkan. Jadi panjenengan itu menuduh Imam Ali itu menyembunyikan amanah. Wah, jahat sekali itu, ya kan? Jadi yang saya baca pengakuan Imam Ali terhadap kekhalifahan Abu Bakar itu berdasarkan dalil kok. Yang pertama berdasarkan Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum.
ya. Yang kedua, berdasarkan buku karangan dari ini, buku kitabnya judulnya Syarah Nahjul Balaghah, ya, di juz 3 halaman 7. Sampai tahu sendiri kan, Syarah Nahjul Balaghah dikarang siapa? Jangan-jangan tidak tahu, nanti saya beritahu. Dalam kitab ini Imam Ali justru berkalam. Ini kalam Imam Ali, bukan distorsif ini. Termaktub, saya punya kitabnya ini. Makanya saya baca teks aslinya. Kalau sampean menuduh ini adalah distorsi, mana teks asli yang tidak didistorsi, begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innama syura lil muhajirin wal ansari fa idza jitama'u ala rajulin sammuhu imaman dalikallahi ridha. Ya, jadi kalau sudah diputuskan oleh sahabat muhajirin dan sahabat ansor dalam memilih seorang imam, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka hal itu yang diridhoi oleh Allah, itu kan. Bahkan di dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah, ini syarahnya Nahjul Balaghah juz 1 halaman 132, Imam Ali juga berkalam, wa inna lanara Aba Bakrin ahaqqan nasi biha. Kami berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang orang yang paling berhak menjadi khalifah. Bahkan di dalam kitab asli Nahjul Balaghah tadi kan syarahnya, ya, di halaman 181 dan 182 itu, Imam Ali ketika didesak itu berkalam demikian, da'uni wal tamisu ghairi fa an akuna lakum waziran khairul lakum min an akuna alaikum amiran. Imam Ali itu lebih senang menjadi menteri, penasehat, gitu kan, daripada menjadi khalifah. Tapi ketika didesak oleh sahabat-sahabat ketika syahidnya Imam Utsman bin Affan bin Nurain, Imam Ali bersumpah, wallahi ma kanat li fil khilafati raghbatun wala fil wilayati irbatun walakinnakum da'utumuni ilaiha wa hamaltumuni 'alaiha. Itu kan bahkan di dalam kitab ulama Syiah terkemuka dalam bidang tarikh dan geografi, ya, Al-Mas'udi menjelaskan ketika Imam Ali ditanya pengganti atau putra mahkota, Imam Ali itu berkata, saya tidak meninggalkan putra mahkota atau pengganti, sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan putra mahkota atau pengganti. Begitu kan? Ini kitab-kitab Syiah kok. Distorsinya mana? Kalau panjenengan Pak dosen Dungu menuduh ini distorsi, teks asli yang tidak didistorsi yang mana? Kan tuduhan fitnahan saja panjenengan ini. Wa dakhala alaihi an-nasu yas'alunahu faqalu ya amiral mu'minin ara'aita in faqadnaka wa la nafquduka an bai'ul hasanah qala la amurukum wa la anhaakum wa antum absaru thumma da'a al-hasana wal husaina faqala lahumā usikuma bi taqwallahi wahdah wa la tabghiyad dunya wa in baghayatkuma wa la ta'safa ala syai'in minha qulal haqqa wa rahama al-yatimah wa 'aina ad-dha'ifah wa kuna lil-zalimi khasman wa lil-mazlumi 'aunan wa la ta'khudhukuma fillahi lawmata la'im. ثم نظر إلى ابن الخنيفية فقال هل سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال نعم. قال أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك وتزيين أمرهما ولا تقطعن أمرا دونهما. ثم قال لهما أوصيكما به فإنه سيفكما وابن أبيكما فأكرماه وعرفاه حقه. فقال له رجل من القوم ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال لا ولكني أتركهم كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
banyak kitab-kitab dari Syiah Imamiyah yang saya baca tentang pendapat, pernyataan dan penegasan Imam Ali Al-Haidar Al-Qarrar. Isinya yang gagah perkasa kok panjenengan tuduh tidak pemberani, itu kan seolah adab terhadap Imam Ali. Semua nas yang dalil yang saya baca itu dari Quran, dari kitab-kitab Syiah Imamiyah kok. Panjenengan tuduh distorsif, ya teks aslinya mana? Selama panjenengan tidak bisa menyebutkan teks aslinya, ya itu tidak bersifat distorsif, itu aslinya memang. Aduh, payah abang dah yang terhormat dosen Dungu ini, abang Nuno ini, belajar lagi kok dosen kurang referensi ya. Kalau Erik maklum sudah itu lagi. Kalau panjenengan jangan-jangan dosen abal-abal, tidak lulus sertifikasi dosen. Kalah dengan saya yang lulusan SMA ini. Apakah dengan diamnya atau tidak melawannya Imam Ali tersebut dosa atau haram atau takut gitu Imam Ali atau gimana Pak? Ya Pak, kitab-kitab Syiah itu sendiri juga banyak yang sudah terdistorsi. Ya tadi mengklaim bahwa Imam Ali juga mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Gak pernah satu ucapan atau tindakan atau perbuatan Imam Ali yang mengarah kepada kata setuju, jauh dari kata setuju ya. Jadi karena Imam Ali diam, karena pada masa saat itu situasi dan kondisinya juga tidak memungkinkan, karena sahabat-sahabat yang mengikuti wasiat Nabi itu yang berpihak kepada Imam Ali hanya sedikit jumlahnya gitu loh. Jadi tidak mungkin untuk mendemo atau ingin mengakuisisi bahwa perbuatan mereka adalah salah. Kan ada syarat dan ketentuannya juga Pak. Kalau dalam sebuah wilayah juga minimal harus 30 orang atau 40 orang. Nah ini kan Imam Ali cuma beberapa orang. Jadi tidak mungkinlah hal tersebut dilaksanakan oleh Imam Ali. Bukan berarti Imam Ali pengecut atau penakut, tidak. Karena emang mau bagaimanapun harus secara demokrasi juga melawan kejoliman mereka. Nah pada akhirnya kan tidak terkumpul jumlah sahabat. Makanya Imam Ali memilih untuk diam saja. Biarkan bagi seorang mukmin, Amirul Mukminin ini tidak seharusnya melawan dengan hawa nafsu atau ego saja, tidak. Karena apapun itu biarkan, karena sudah menjadi dari bagian dari izinnya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memberi peringatan, sedangkan tiap-tiap zaman ada yang memberi petunjuk. Nah Imam Ali ini adalah seorang pemberi petunjuk. Begitu pula para imam-imam yang 12 itu, dan semua imam dan puja Allah ini selalu dibunuh dan diracun oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan Islam itu sendiri. Dan ini terekam dalam sejarah. Nah beres tidak kepemimpinan mereka sebagai imam atau hujatullah? Tidak. Tapi bukan berarti Allah dan Rasulnya gagal atau salah Allah dan Rasul, tidak. Makanya kenapa Al-Mahdi itu digoibkan sampai sekarang sebagai bukti nanti bahwa ucapan firman Allah dan ucapan Nabi itu terbukti dengan zuhurnya Imam Mahdi, karena lewat beliaulah kejoliman di muka bumi ini akan hancur, seperti yang dikatakan bahwa Imam Mahdi adalah yang memberikan keadilan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Artinya ketika Imam Mahdi zuhur itu
Tidak ada lagi yang bergolong-golongan atau yang abu-abu. Yang ada hanya hitam dan putih. Nah, hitam ini adalah Dajjal dan para pengikutnya. Yang putih ini adalah pengikut-pengikut Imam Mahdi yang hak. Nah, jadi disinilah semua akan terrealisasi janji Allah dan Rasulnya. Tapi tidak mengapa, karena Nabi juga sudah berpesan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, makanya kembali lagi Imam Ali tidak melawan, tidak menggagalkan, karena emang sudah nggak apa-apa, karena posisinya tidak sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu, karena umat pada saat itu dilanda dengan kebodohan dan kejahiliahan. Gitu Pak Romli ya, biarkan saja, toh semua akan berjalan dan janji Allah dan Rasulnya pasti akan terlaksana ketika Imam Mahdi yang dijanjikan sang Ratu Adil ini zuhur ya. Imam-imam sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan masalah perselisihan ini. Yang bisa hanyalah Imam Mahdi. Ya, begitu ya. Jadi ini juga sebuah pelajaran bagi kaum-kaum pemberontak, para pencuri, para pengingkar wasiat Nabi, bahwa janji Allah ini akan terlaksana dengan zuhurnya Imam Mahdi yang sebentar lagi insya Allah akan zuhur, karena sudah mendekati pada akhir zaman ini ya. Saya di sini juga hanya mengingatkan kepada kalian, tolong berhati-hati saja ya, dan kalian itu tidak lebih dari ingus onta. Kekhalifahan dari kaum Sunni itu tidak lebih dari khalifah ingus onta, seperti yang Imam Ali ucapkan ya. Maulah di sana diartikan pemimpin, Pak ya, bukan kekasih, bukan penolong. Diartikan pemimpin mengacu pada dasar kelebih utamaan atau kelebih tinggian aula seseorang atas orang lain. Setidaknya ini yang melatar belakanginya Pak ya. Ada 3 ayat terkait dengan makna ini. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri. Nah, ini Al-Ahzab ayat 6. Hai orang-orang beriman. Yang kedua, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Ini di Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ya. Yang ketiga, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan ini ada di Quran An-Nisa ayat 65. Lihat pula di surat Al-Ahzab ayat 36 dan surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Jadi maula di sini adalah pemimpin. Jadi Nabi mengatakan maula itu adalah melantik Imam Ali menjadi pemimpin Nabi sebelumnya. Coba kalau di konteksnya tadi Bapak penolong dan kekasih, sekarang pakai logika Pak. Nabi dalam perjalanan ini bersama ribuan rombongan ya, para rombongan daripada sahabatnya, tiba-tiba menghentikan rombongan tersebut, rombongan para sahabatnya itu di tengah terik matahari di padang yang tandus, padahal sahabat-sahabat ini sudah merasa kelelahan dan sudah mendekati rumah mereka. Untuk apa Nabi menghentikan secara tiba-tiba? Terus Nabi, kata Bapak ya, hanya untuk mengangkat atau melantik atau mengumumkan bahwa Nabi Imam Ali itu adalah kekasihnya. Pak, saya mau ketawa dulu, boleh nggak Pak? Udah capek-capek ini sahabat gitu, tiba-tiba
diberhentikan hanya untuk ngomong ini kekasih saya, ini saudara saya, ini menantu saya. Pak, lucu nggak? Ngapain gitu diumumin? Ini kekasih saya, ini penolong gitu, ngapain diumumkan, Pak? Tidak penting itu, Pak. Hah? Ya, tetap maulah di sana pemimpin, karena dalam kasanah bahasa Arab itu banyak arti, ya Pak, seperti hataman nabiin tuh Pak, yang diartikan mulia sama si Pak Erik itu. Padahal konteks yang sesungguhnya adalah penutup para nabi, tapi dia mengambil emang ada mulia juga, tapi sesuai konteks tidak. Nah ini sesuai konteks tidak kalau dikatakan kekasih. Ngapain Pak tiba-tiba dalam perjalanan diberhentikan hanya untuk ngomong ini kekasih saya gitu? Hah? Udah gila? Hah? Kurang kerjaan? udah tahu gitu. Gimana ini Kiai Haji Dungu ini? Makanya Pak jangan belajar dari orang yang salah, jangan salah pengajian nih, jadi begini nih. Ya boleh kamu mengatakan kekasih, tidak ada konteksnya di situ. Konteks di sana itu adalah maulah sebagai pemimpin. Dan salah satu lagi Pak sebagai bukti, ketika Nabi Muhammad itu memberikan sorban kepada Imam Ali dan memasangkannya di kepalanya sebagai bahasa isyarat, Pak. Sorban di sini adalah bukti seorang pemimpin, bukti kepemimpinan. Maksudnya supaya dari sekitar ribuan sahabat itu ada beberapa sahabatnya yang tidak bisa mendengar dan bisu bisa mengetahui dengan bahasa isyarat bahwa Imam Ali adalah seorang pemimpin dan dilantik oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak ada Pak. Sekarang seorang kekasih yang diberi sorban, dikasih sorban, itu bukan maknanya. Sorban itu bukan makna seorang kekasih, tapi makna dari kepemimpinan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini dengan bahasa isyarat aja Nabi memberikan dan memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya yang tuli dan bisu. Jadi jelas di sini maula itu adalah pemimpin. Na'am barakallahu fiikum. Ana hanya bisa menyampaikan satu istilah saja buat Pak Romli. Asbitil arsyaka summangkus, artinya kokohkan dulu singgasanamu, baru kemudian ukirlah. Ya sudah, jejak digital tidak bisa dirubah, bahwa diskusi dengan teman-teman Wahabi di grup G9 kajian hadis ini bisanya cuma bula-buli tanpa menampilkan referensi. Ya memang sebegitu saja kemampuan teman-teman Wahabi itu. Voice note saya di YouTube saya itu tentang kesesatan dan menyesatkannya Al-Albani itu berdasarkan referensi kan, tidak bisa dijawab kok. Jangan kau oleh panjenengan ini yang tidak ada ilmunya sama sekali. Oleh ulama-ulama Wahabi yang top itu gak bisa menjawab voice note saya di YouTube saya itu. Nah, begitu ya. Teruskan bula-buli tanpa referensi. Sebegitu saja kemampuan panjenengan semua teman-teman Wahabi di WA Group G9 kajian hadis. Lanjut.